Halo Raffi, Halo, can you hear me well? Mbak. Yes, I can hear you well. This is the first time I'm doing IG live. Jadi Ya, aku karena nervous. are you nervous? You don't need to though. Hai, Hai. kamu di Semarang? No, udah kembali ke Jakarta since Oh, two udah days kembali ago. ke... Wah, ada Nanda. Halo, Oke, Nanda. let's start ya. Let's Boleh, start. boleh. Oh, ada Atila juga. Halo, Atila. Waduh, Oke, Oke, kita mulai ya. Oke, boleh, boleh, boleh. udah join. Selamat datang di LAC ID Instagram Live Series batch kedua, seri kedua. Dengan topik dinamika sosial dan politik dalam kebijakan publik. Di sini sudah hadir teman kita yang juga bintang tamu pada hari ini, Raffi Saif. Halo Raffi. Hai, Mbak. Ya, mudah-mudahan baik-baik ya kabarnya. Baik, Oke. baik. Aku kenalin sedikit, Raffi adalah founder dari Polisi Plus. Raffi juga sudah bekerja di beberapa lembaga think tank dan konsultasi yang terkemuka di Indonesia, contohnya DRC dan Deloitte, sebagai public policy specialist. Raffi juga aktif menulis di beberapa media populer, salah satunya Jakarta Post tentang isu politik baik dalam maupun luar negeri. Nah, sebelum chit-chat, mungkin akan lebih seru chit-chat dengan Raffi sebentar lagi, tapi saya mau mengantarkan dulu tema hari ini. Nah, jadi secara umum tuh kebijakan publik kan didefinisikan sebagai sistem hukum, langkah kebijakan, aksi, dan prioritas tertentu yang difokuskan oleh pemerintah atau wakil dari pemerintah. Jadi public policy itu nggak hanya hukum yang bersifat umum, tapi juga segala sesuatu kebijakan ataupun program pemerintah yang bersifat strategis dan konkret untuk menggerakkan roda kehidupan masyarakat. Nah, sebagaimana sudah teman-teman tahu, kalau mengikuti diskusi-diskusi kita dari sebelum-sebelumnya, sosiolegal kan mempelajari bagaimana gagasan dan praktik hukum, legal ideas and practices dipengaruhi oleh atau berfungsi di dalam konteks kultur, ekonomi, politik, dan sosial. Nah, dalam hal public policy ini, sosiolegal mau melihat bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi, berkelindan, berkompetisi, dan diprioritaskan dalam formulasi kebijakan publik. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin Raffi bisa mulai perkenalkan diri lebih jauh, pekerjaan, pengalamannya di bidang public policy, dan mungkin kalau ada obstacles, suka duka deh. Boleh, boleh. Eh, Pertama, selamat sore kepada teman-teman LSA Network. Dan selamat sore juga ke Mbak Widya, salah satu bukan hanya kolega kerja tapi juga senior saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga mentor karena sejujurnya teman-teman LSA pertama kali saya ketemu Mbak Widya saya sangat impressed dan uh, gagasan, wawasan, dan penyampaian dari Mbak Widya justru yang membuat saya sangat tertarik dalam dunia uh, penelitian. Dan ini sincere saya bicara kepada Mbak Widya. Uh, Kalau terkait kebijakan publik dari dulu saya sangat tertarik ya Mbak Widya ya, karena saya lihat dinamika politik di Indonesia sangat tinggi dan dalam konteks sorry. Apakah suara saya bisa terdengar, Mbak Widya? Jelas? Sedikit pecah. Oke. Oh, jelas ya. Oke. Karena mungkin di saya sedikit cracking, tapi nggak apa-apa. Menurut saya kebijakan publik mempunyai peran yang sangat besar di Indonesia. Tidak terlepas dari landasan Indonesia sebagai demokrasi yang masih baru ya. Reformasi terjadi tahun 98 dan dari situ kita mempunyai banyak pengalaman dari bagaimana kita sebagai demokrasi mulai mature dan dari situ banyak nuansa yang kita harus pertimbangkan dan tentu saja di LSE Network yang memang fokus terhadap social legal interkoneksi terhadap masyarakat dan hukum itu sangat penting untuk kita pertimbangkan di dalam diskursus kebijakan publik dan seperti yang disampaikan oleh Mbak Widya, iya betul, saya adalah konsultan dalam bidang kebijakan publik. Kebetulan saya juga sempat masuk di pemerintah ketika saya di Satuan Tugas Penanganan COVID dan di situ saya melihat secara langsung bagaimana kebijakan publik
disusun dan bagaimana program-program pemerintah dijalankan ataupun dilaksanakan. Dan we can touch on that in the future. Tapi yang saya lihat at the end of the day, kalau bicara tentang suka dan duka, sukanya adalah kebijakan publik mempunyai optimism untuk membantu dan memberikan a better life untuk masyarakat Indonesia, untuk masyarakat as a whole. Itu sukanya. Dan itu yang membuat saya sangat passionate terhadap bagaimana kita harus make sure tata kelola pemerintah itu dilaksanakan dengan baik. Dukanya tentu saja, karena kita selalu ada penyampaian bahwa democracy is the worst form of government, but at the end of the day it's the best form of government, karena tentu saja banyak suara yang kita harus pertimbangkan, tapi kompleksitas itu yang harus kita tangani mungkin bisa menjadi tantangan ini tersendiri. Dan tadi saya lihat ada Mbak Titi Anggreni yang baru saja masuk. Hai Mbak Titi, saya rasa Mbak Titi mempunyai pengalaman yang lebih banyak daripada saya, tapi yang pasti yang kita lihat adalah dinamika politik ini yang menjadi sangat menarik. Nah, ini menarik banget, Raffi cerita bahwa, dan saya juga tahu selama masa COVID kemarin, Raffi kan menjadi anggota dari Satuan Tugas Penanganan COVID. Bisa dibilang Raffi involved dalam proses public policy pada saat krisis, dan krisisnya bukan krisis biasa, krisis yang nggak pernah dihadapi oleh Indonesia bahkan dunia sebelumnya. Nah, dinamika apa yang Raffi lihat kebijakan publik pada saat itu? Karena kan kebijakannya berubah terus, karena situasinya juga berubah-ubah terus. Karena mungkin kita sebagai masyarakat, bahkan pemerintah pun nggak bisa forecasting apa yang terjadi di masa mendatang pada saat itu. Di masa mendatang yang dekat-dekat saja sudah susah untuk di forecasting. Yang Raffi lihat dinamikanya pada kebijakan publik pada saat krisis pada saat itu bagaimana ya? Betul, Mbak Widya. Karena pada saat saya masuk di dalam Satgas COVID, sampai sekarang COVID menjadi suatu musuh bagi kita semua yang kita tidak ketahui when will it go next. It's an enemy that we are still trying to learn. It's an enemy that changes its tactics, dan kita sendiri harus beradaptasi. Tapi justru itu saya lihat menarik banget Mbak Widya bilang forecasting. Maka dari itu sekarang justru pasca pandemi, mungkin bukan pasca pandemi, tapi dengan pandemi ini, justru sekarang pemerintah sangat mendorong apa yang kita ketahui sebagai foresight. Jadi bagaimana kita bisa memprediksi langkah-langkah ke depannya, apa yang menjadi situasi di Indonesia mungkin 20 tahun dari sekarang, atau bahkan 50 tahun dari sekarang, menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita melihat skenario-skenario yang ada. Karena pengalaman kita di COVID adalah things can change, bukan hanya di dalam 1 minggu, 1 bulan, tapi bahkan di 1 hari segala hal bisa berubah. Dan itu pun juga saya lihat waktu saya di Satgas COVID, misalnya kita punya satu program pemerintah yang kita harus jalankan, tapi pada saat yang sama mungkin kita lihat bahwa salah satu contoh adalah mungkin angka-angka atau bagaimana kita menangani suster-suster atau tenaga kesehatan di puskesmas membutuhkan bantuan kita lebih urgent. Jadi urgensinya makin sangat dinamis ya Mbak Widya, dan itu yang menjadi pengalaman saya waktu saya di Satgas, bagaimana kita bisa menanggapi dan beradaptasi dalam situasi di mana banyak stakeholders, komunitas, tenaga medis, tenaga non-medis, data, harus kita adaptasi dan harus agile. Itu yang saya lihat yang sangat menarik waktu saya di Satgas COVID. Dan waktu saya masuk, saya tidak mempunyai pengalaman politik secara praktis ya Mbak Widya ya. Tapi disitulah saya lihat nuansa pentingnya kita mendapatkan political support jika kita ingin mempunyai program atau public policy yang bisa dikatakan sukses. Karena without political support, there is no good public policy. Jadi kita harus going into that fine line. Dan hal pertama yang saya lakukan waktu saya masuk ke Satgas COVID adalah untuk ketemu dengan berbagai macam pihak sebanyak-banyaknya. Jadi misalnya waktu saya masuk, saya bertemu dengan Muhammadiyah, saya bertemu dengan NU, saya bertemu dengan bahkan partai-partai politik juga, karena at the end of the day, menurut saya, jika kita ingin kebijakan publik sukses, communication is the key. Sayangnya yang kita lihat di pemerintah,
kadang komunikasi itu yang menjadi bottleneck. Oke. Ini banyak banget hal-hal yang menarik yang bisa saya tangkap dari yang Raffi ceritain barusan. Karena saya sendiri merasakan sebagai masyarakat dulu di saat COVID aja, kebetulan selama masa pandemi saya kebanyakan nggak ada di Indonesia, tapi begitu saya mau kembali ke Indonesia, saya merasakan bagaimana kebijakan itu berubah dalam satu hari, dalam beberapa jam. Pulang yang seharusnya saya di karantina hanya 3 hari, pada saat saya transit terus tiba-tiba itu langsung extended gitu 7 hari. Terus itu salah satu contoh bagaimana kebijakan publik di masa krisis tuh memang sangat-sangat berubah-ubah. Dan satu hal lain yang mungkin saya bisa tangkap dari yang Raffi ceritakan tadi adalah pada saat krisis, pada akhirnya dengan situasi COVID kemarin kita semua bisa belajar bahwa ya, kita harus thriving di saat krisis dan memang harus menyadari bahwa ada hal-hal yang unprecedented yang harus harus diwaspadai, harus diantisipasi gitu. Dan satu hal lagi tadi, politik dan komunikasi itu yang penting untuk menciptakan kebijakan publik yang successful ya. Bukan hanya kan itu kan hal-hal yang nggak tertulis, kita nggak tahu, kita nggak akan aware kalau nggak mengalami sendiri. Gitu. Oke, Dan menurut mungkin saya sih Mbak Widya, sorry saya potong sedikit karena menurut saya yang disampaikan Mbak Widya menarik banget. Karena sebelum pandemi, Indonesia is doing fine di dalam economic outlook kita. Kita meningkat pesat, digitalisasi on track, economic on track, dan tidak ada disrupsi di dalam pemerintah itu tersendiri. Secara dari eranya Pak SBY sampai dengan Pak Jokowi, walaupun memang ada demonstrasi, ada many things that challenge our democracy, tidak merubah atau shift dinamika yang kita lihat. Tapi justru dengan COVID-19 itu menjadi salah satu ujian terbesar untuk pemerintah Indonesia. Because it asks the question, okay, kita sudah punya program 10 tahun, 5 tahun. Nah, sekarang kita diberikan ujian yang lebih besar lagi nih, untuk menangani sesuatu hal yang sangat dinamis. Justru ini menurut saya menjadi ujian yang bagus untuk pemerintah Indonesia untuk secara dinamis dan memastikan bahwa mereka bisa dipertanggungjawabkan. Dan at the end of the day, harus saya akui, Mbak Widya, bahwa there has been problems when it comes to the government's efforts. It's not 100% perfect, Mbak. Tentu saja komunikasi kita bisa diperbaiki, bagaimana kita sosialisasi ke masyarakat bisa diperbaiki, bagaimana kita benar-benar bisa menggunakan teknologi dengan seoptimal mungkin, bukan hanya sekedar aplikasi seperti yang dikatakan Ibu Sri Mulyani, kita punya ratusan aplikasi, Mbak, dan itu nggak dipakai semua. Dan bahkan waktu saya di Satgas COVID tersendiri, kita untuk perubahan perilaku tersendiri itu ada 10 aplikasi untuk menangani satu kegiatan. Dan not least to say about pendataan, datanya banyak banget, dan aplikasi untuk data tersebut juga banyak banget. Jadi justru menurut saya bagaimana kita menangani krisis ini bisa menjadi point of reflection untuk kita pastikan bahwa it's important for us to stay on track and have one integrated system. Makanya sekarang yang kita lihat yang menjadi pola yang sangat penting di pemerintah adalah satu, organization of bureaucracy, two, bagaimana kita integrate satu sistem, makanya kita punya program Satu Data Indonesia. Dan yang ketiga adalah untuk make sure talenta kita yang ditingkatkan, because yang kita lihat sekarang pasca COVID-19 adalah kita justru melihat bahwa there's lots of people that we need to teach. Upskilling itu penting banget. So those are the things yang saya bisa sampaikan ke Mbak Widya ya. Oke. Dari beberapa hal yang tadi Raffi ceritakan tuh, aku sendiri baru sadar bahwa semenarik itu public policy ternyata. Nah, apakah hal-hal menarik tadi, dinamisme public policy, involving political, even practical politik gitu, apakah hal-hal yang dinamis itu menjadi ketertarikan Raffi bekerja di bidang public policy? Karena kalau misalnya kita lihat lulusan sarjana hukum itu nggak banyak yang mau memutuskan langsung mau bekerja di public policy. Saya sendiri termasuk
salah satu orang yang udah kenal Raffi dari Raffi waktu jadi Udah sarjana lama hukum. ya? Iya udah lama dan apa 2014. namanya Oh my dan gosh, kayaknya 15 udah lama. ya, dan waktu itu Raffi kayaknya sudah tahu mau kemana gitu, mau mengarah kemana step-stepnya gitu, dan mau kelihatannya mau ke public policy gitu. Apa sih yang jadi keputusannya Raffi untuk memilih public policy di bidang apa bidang kerja yang tradisional dari sarjana hukum ya? Contohnya mau lawyering atau notari atau jadi in-house counsel atau mungkin mau jadi hakim nunggu gitu apa pembukaan Iya, hakim atau jaksa atau apapun itu alasannya Raffi apa ya? itu pertanyaan yang bagus, Mbak. Karena sejujurnya saya tidak pernah ingin mendaftar fakultas hukum. Nggak, sama sekali nggak. Cita-cita saya dulu adalah untuk ambil hubungan internasional. Ah, Dan saya. sama ya, ya kan? Jadi hukum itu hal yang sangat jauh dari pikiran saya, bahkan tidak kebayang. Karena saya dulu punya pengalaman yang sangat buruk, Mbak. Ketika saya masih di SMA, saya dimarah-marahin tuh sama juri moot court competition. Saya dibilang kalau saya bicara seperti ini, saya bakal masuk penjara. Kaget saya. Saya langsung nggak mau ambil hukum. Dan saya daftar hubungan internasional, dan keterima di London School of Economics sebenarnya, tapi karena biayanya sangat tinggi, akhirnya saya cepet-cepet tuh Mbak, cepet-cepet, oke daftar hukum, dan keterima rupanya di Fakultas Hukum. Tapi dan awalnya Mbak, aduh saya ngapain sih di Fakultas Hukum, nggak happy di Fakultas Waktu Hukum. di London ya. Iya, aduh, nggak semangat. Padahal anak UI senang banget kan kalau masuk UI. Kalau saya nggak semangat banget masuk ke Depok dulu. Tapi justru dengan saya ketemu dengan dosen-dosen seperti Mbak Widya, seperti Ibu Ririn, dan dosen-dosen fantastis, profesor-profesor yang luar biasa, saya jadi bahwa rupanya hukum itu mempunyai peran yang sangat besar di dalam kebijakan publik. Tapi mungkin lawyering in-house counsel itu mungkin bukan jalan saya untuk saat ini. Tapi seperti yang disampaikan Pak Yozua Marcus waktu dia mengajarkan kita hukum kontrak adalah kita sebagai anak fakultas hukum punya satu hal yang sangat membedakan dibanding dengan sarjana-sarjana lain, yakni kita mengintegrasikan uh, analytics dengan logic. Jadi kita mempunyai social skill untuk mengetahui nuansa-nuansa politis, ekonomis, teknologi, budaya, tapi pada saat yang sama kita juga mempunyai logical framework, yaitu dalam hukum itu tersendiri, Mbak. Jadi yang saya pikir adalah alangkah baiknya ya kalau ini benar-benar kita bisa terapkan di dalam lingkungan kebijakan publik. Dan saya sendiri tidak berada di dalam lingkaran kebijakan publik yang konvensional. Saya bukan di dalam pemerintah, tetapi saya sebagai konsultan. Dan menurut saya itu hal yang sangat menarik, Mbak, karena setiap kegiatan saya bisa deal dengan berbagai macam tantangan-tantangan terkait kebijakan publik yang berbeda-beda. Jadi setelah saya di Satgas Covid, saya sempat jadi konsultan untuk BUMN, dan itu juga mempunyai dinamika-dinamika tersendiri. Setelah saya di BUMN, saya juga sempat menjadi konsultan untuk Kominfo, dan itu pun juga mempunyai framework yang tersendiri. Tapi yang saya bisa katakan, Mbak, sangat bersyukur deh kita ambil hukum, karena sangat-sangat dipakai di legal mindset-nya. Ya betul, tadi kan Raffi juga mengutip kata-katanya Pak Joshua Marcus, hukum itu Ya, memerlukan analitik dan logik. Mungkin apa namanya, bukan hanya dipakai untuk lawyering aja pada akhirnya, tapi exactly. lebih daripada itu, termasuk juga kebijakan publik itu kan juga perlu apa namanya sense of legal sense juga perlu gitu. Jadi mungkin teknik dari apa namanya dari fakultas hukum salah satunya adalah legal logic dan Ya, apa namanya sensitivitas kita terhadap apa namanya norma hukum dan kebijakan juga lumayan pakai pada akhirnya. Meskipun aku juga betul. sama Raffi pada awalnya juga maunya hubungan internasional kan. Cuma pada akhirnya aku pikir apa namanya banyak skills dari fakultas hukum termasuk legal logic itu yang pada akhirnya terpakai juga meskipun mungkin aku sebagai social legal scholar nggak berjalan di jalur hukum yang
ya bisa dikatakan tradisional dan konvensional, tapi Iya, tetap apa namanya black letter law, legal norms, legal fundamental betul. legal rule itu tetap harus dipergunakan ya, karena kan kita basisnya hukum, bukan Betul. sosiologi yang melihat hukum gitu. Nah, oke. Aku mau loncat ke topik yang lebih tematik deh. Topik politik dan sosial yang dalam negeri, sesuai sama pengalaman Raffi yang sangat berpengaruh kepada perubahan dan dinamika kebijakan publik itu contohnya apa? Oh Dari iya, iya. Iya, betul. Tapi good point juga, Mbak. Karena betul sebagai social legal scholar, yang saya lihat ya, Mbak ya, Mbak lebih expert daripada saya. Makanya saya lihat LAC ini konsepnya itu sangat menarik. Karena ketika kita lihat hukum dan masyarakat, kita lead with empathy ya, Mbak ya. Kita mencoba memahami masyarakatnya, kita memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, hukum hadir untuk memberikan kepastian, untuk memastikan bahwa apa yang menjadi norma hukum, apa yang menjadi norma-norma masyarakat itu bisa direalisasikan dalam bentuk hukum, dan pada akhirnya apa? Memastikan bahwa hak-hak mereka, tanggung jawab pemerintah itu melindungi stakeholder yang dikaitkan, which is why I think LSA Network itu sangat penting untuk hadir di dalam Indonesia, karena itu yang justru bisa melindungi hak-hak masyarakat dalam diskursus akademik dan dialog seperti ini. Nah, kalau untuk hal-hal yang bersifat internasional yang bisa mempengaruhi Indonesia, yang Mbak tadi sampaikan sebagai pertanyaan, yang saya lihat sekarang adalah disrupsi terhadap supply chain. Jadi dengan disrupsi yang kita lihat di dalam industri, bagaimana trading ataupun komoditas dan barang itu naik karena terjadi disrupsi dari perang Rusia dan Ukraine, dan kita juga lihat sekarang kita ada global inflation. Global inflation ini yang justru menjadi ujian kedua kita setelah pandemi. Jadi yang pertama kita mempunyai ujian dalam kesehatan publik, yang selanjutnya kita mendapatkan ujian terhadap ketahanan ekonomi kita, dan ketiga bahkan kita juga mempunyai food security issues, ketahanan pangan itu juga menjadi isu untuk kita. Dan pada semua nuansa ini mendorong kita untuk berinovasi. Dan yang saya lihat di Indonesia, kita harus siap. Salah satu topik yang lain adalah green energy. Kita lihat bahwa sekarang sustainability menjadi hal yang sangat penting. Dan di Indonesia kita mempunyai aset ataupun I would say resources yang sangat banyak ya. Tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita masuk ke dalam green value chain, dan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah pastikan bahwa ada green product dan green value, menjadi tantangan juga untuk kita. Oke. Oh iya, kalau berarti ngomongin tentang dinamika politik internasional, mungkin Ya, ini salah satunya mungkin relevan ya, karena Indonesia posisinya sekarang kan seperti punya beberapa roles di dunia internasional, beberapa leading role kalau bisa dibilang, atau coordinating role setidaknya gitu. Kayak Indonesia kan sekarang, yaitu mungkin teman-teman udah tahu kalau jadi presidensi G20, tapi juga jadi koordinator US Asian Special Summit gitu, betul. dan Betul. lain-lain gitu. Seberapa jauh sih apa namanya peran-peran Indonesia di dunia internasional itu mempengaruhi apa kebijakan publik di dalam negeri? Dan ya kan dengan mengambil peran-peran itu tentunya ya apa namanya logikanya kan harusnya Indonesia harus juga mengadopsi beberapa konsep yang sudah menjadi norma di internasional. Kalau misalnya Raffi tadi bilang tentang supply chain kan sekarang sedang di-push untuk sustainable supply chain, terus Ya, mendorong apa human rights impact assessment yang mandatory ya, gitu. Itu betul. berpengaruh nggak sih karena kita jadi coordinator dan jadi presidensi gitu? Pastinya sangat berpengaruh, tetapi bagaimana dan skala di mana pengaruh itu bisa ditentukan, itu tergantung dengan presiden kita dan prioritas di dalam presiden. Karena Indonesia tersendiri dengan posisi geografisnya, populasinya,
dan kekuatan ekonomi Indonesia itu menjadi stakeholder yang penting dalam hampir setiap isu global. Indonesia dengan presiden yang mungkin tidak memprioritaskan kebijakan luar negeri, ataupun yang memprioritaskan kebijakan luar negeri, mau nggak mau, Indonesia mempunyai peran yang sangat besar di dunia internasional. Saya ingat waktu saya ketemu dengan salah satu dubes, duta besar yang di negara yang lumayan kalau dibandingkan sama Indonesia, negara yang lebih kecil, Pak Dubes sampaikan kepada saya adalah kita sebagai negara harus justru mendekati Indonesia, bukan Indonesia yang mendekati kita. Karena kita mengetahui bahwa Indonesia mempunyai peran yang sangat besar. Bukan hanya di dalam Southeast Asia, tetapi juga di dunia. Tapi kembali lagi, bagaimana pemimpin Indonesia melihat prioritas dunia internasional. Dan menurut saya, kalau saya bisa memberikan masukan, sangatlah penting Indonesia untuk mempunyai peran yang di luar seremoni sebenarnya. Dan walaupun saya menyambut G20 dengan baik, saya berharap bahwa G20 bukan hanya menjadi seremoni yang justru menjadi salah satu hal yang menjadi talenta Indonesia lah untuk membuat acara yang sangat besar, untuk membuat kegiatan yang sangat besar, tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa apa yang disampaikan di G20 itu menyampaikan hal-hal yang benar-benar actionable. Dan itu semua berawal terhadap Indonesia dan knowledge Indonesia terhadap kebijakan luar negeri yang menurut saya masih harus ditingkatkan. Dan misalnya ya kita lihat sebenarnya demokrasi besar sekarang dalam krisis. There's a democratic crisis sebenarnya. Dan kita lihat itu ke dua negara yang besar. United States yang sekarang mempunyai negara yang sangat divided, yang sangat two-sided, di mana nggak tahu yang benar, di mana mereka saling tunjuk-tunjuk. Dan kita lihat di United Kingdom, di mana di dalam 1 tahun sudah ada 3 perdana menteri. Jadi dinamika politik ini yang kita lihat di luar negeri itu justru menjadi lesson untuk Indonesia. Jangan sampai Indonesia take it for granted bahwa kita sudah menjadi demokrasi udah sekitar 25 tahun. Jangan sampai kita tidak aware dengan sensitivitas masyarakat, dengan sensitivitas internasional, jadinya kita take democracy for granted, as we see in the United Kingdom and as we see in the United States. Oke, aku mau beralih ke topik yang agak lebih teknikal nih. Sebenarnya kan dalam formulasi kebijakan tuh ada kayak beberapa step nih ya, mulai dari setting, formulation, adaptation, terus implementation, lalu terakhir evaluation. Nah, kalau dari pengalaman Raffi dan dari yang dilihat, faktor dinamisme politik dan sosial dan ekonomi itu paling berpengaruh di mana sih di tahapan itu, dan in what gitu, bagaimana dinamika sosial politik itu mempengaruhi gitu. Di seluruh tahap bisa saya sampaikan bahwa dinamika politik itu sangat tinggi, baik di sisi agenda setting, implementation, formulation, bahkan evaluation. Dan itu yang harus kita memang pertimbangkan dan perhatikan di dalam sistem hukum Indonesia, bahwa politics really do dictate the effectivity of the program. Saya punya beberapa pengalaman dalam hal ini. Yang pertama, ketika kita ingin push protokol kesehatan di dalam traditional market ya, Mbak Widya, itu awalnya agenda settingnya kita harus konsolidasi dengan beberapa stakeholders. Tetapi kalau ada sifat internal atau ada orang internal yang merasa bahwa kebijakan ini kurang penting atau bukan menjadi urgensi dan dia mempunyai political power, jangan kaget kalau melihat bahwa kebijakan itu langsung dicoret dan tidak dilaksanakan lagi. Makanya yang kita sering dengar di dalam lingkaran Senayan dalam lingkaran parlemen ataupun politik adalah Indonesia is in a transformative journey, dan jika kita bisa mengajarkan Indonesia untuk bergerak,
untuk berdiri dan bahkan untuk jalan, tidak usah lari, tapi untuk jalan itu hal yang udah sangat bagus karena Gradual. betul gradual because change doesn't happen in a day dan kita harus celebrate the wins kalaupun ada change yang bisa dilakukan secara incremental karena walaupun kita demokrasi seperti negara-negara lain, kita juga adalah demokrasi yang sangat mempertimbangkan Pancasila dan musyawarah mufakat. Consensus building yang very important dan kadang dengan satu suara yang tidak agree, it doesn't push the ball forward. Itu yang membuat Indonesia hebat sebagai negara yang benar-benar bisa terkonsolidasi, tapi at the same time itu yang kenapa Indonesia suka dibilang kita suka ambiguity. Jadi kadang kita bicara, but then we end with ambiguity. Padahal kadang having the conversation. Ambiguity itu kan ranah aman sebenarnya. Betul. Dan menurut aku that's what Indonesia needs to change nih. Jadi kita mau ambiguity-nya itu mau sampai kapan sebenarnya? Dan kapan kita benar-benar bisa set the goal, set the proper target untuk benar-benar kita mature into democracy. Tapi menurut saya sih belum sekarang saatnya ya Mbak ya. Karena kita pun dalam segi pendidikan itu masih harus kita tingkatkan lagi dari segi kapasitas di dalam policy making process juga harus kita garis bawahi. Oke, benar sih Raffi bilang ambiguity memang in a way itu kan safety zone gitu, tapi kita harus redress ambiguity untuk kepastian hukum juga dan Betul. magic doesn't happen safety zone ya. Jadi betul kemajuan nggak akan terjadi kalau ambiguitas itu tidak diperbaiki gitu, karena itu kan harus disadari bahwa ambiguitas itu kan suatu faktor yang harus diperbaiki, bukan dibiarkan saja gitu meskipun aman gitu. Betul. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin agak sedikit sensitif karena pemerintah itu kan biasanya merespon isu sosial atau isu apapun yang terjadi di masyarakat dalam memformulasikan public policy itu kan ada beberapa strategi gitu, kayak salah satunya responsibilization atau adaptation strategi, dan itu yang benar gitu. Misalnya ada masalah di masyarakat, pemerintah berstrategi dengan merespon untuk memperbaiki. Tapi juga ada strategi political denial gitu. Dan Raffi juga sudah menceritakan bahwa biasanya kebijakan itu sangat dipengaruhi sama politik, bahkan politik praktis gitu, bisa gagal dengan dengan political phase. Gitu ya. Nah, kalau menurut Raffi sejauh mana sih atau dalam hal mana, in what way gitu menurut Raffi pemerintah saat ini tuh mengadaptasi salah satu strategi atau keduanya atau bagaimana? Lebih dominan yang mana? Yang saya lihat, yang saya sambut baik dengan apa yang dilaksanakan oleh Pak Presiden sekarang adalah data take center stage ya. Jadi sekarang kalau kita menyampaikan program pemerintah, evidence based menjadi hal yang sangat penting. Tapi pada saat yang sama kita juga harus mempertanyakan validitas data itu tersebut. Jadi jangan sampai dengan kita mengetahui bahwa Bapak Presiden itu sangat suka hal yang data, jadi kita coming up data yang mungkin validitasnya belum bisa kita verify. Jadi that's important. Yes, we are data driven, but make sure that the data that we provide is really credible. Yang kedua adalah ada beberapa bukan budaya ya, tapi beberapa respons yang saya lihat sangat klasik di dalam pemerintah. Salah satunya adalah birokrasi. Birokrasi itu seperti hal yang sangat aman di dalam mata pemerintah Indonesia sebenarnya. Kayak misalnya kita lihat kasusnya Bjorka. Waktu Bjorka sangat happening ya, sangat trending, salah satu respons di dalam salah satu kementerian adalah justru untuk membuat satgas. Jadi kembali lagi mereka respon bukan dengan cara menanggapi dengan misalnya respon dengan closing a program atau melindungi security, tapi mereka selalu respon dengan birokrasi. Dan sampai sekarang Mbak, coba kita lihat sekarang di dalam instansi pemerintah. Kita ada Bappenas, kita ada Setnek, kita ada KSP, kita ada Setwapres, kita ada kantor sekretariat
wakil presiden, kita ada sektab. Itu udah 6 institusi, belum institusi yang saya tidak tahu yang ada. Dan itu semua mempunyai peran yang tumpang tindih menjadi research ataupun think tank di dalam pemerintah. Nah, itu yang menjadi hal yang harus kita perbaiki ke depannya. How to make sure that we create effective government and not respond challenges with bureaucracy. Karena menurut saya birokrasi, kalau makan birokrasi itu tidak solve a problem. Padahal birokrasi sendiri kan seharusnya arti katanya itu untuk bukan konotasinya negatif, tapi kita selalu mengasosiasikan birokrasi dengan sesuatu yang negatif, karena Betul. kalau birokrasi dibikin bukan untuk mengefisiensikan, malah malah buang-buang waktu, energi, dan juga biaya pemerintah. Exactly. Gitu. Dan permasalahan yang terjadi bukan nggak selesai juga gitu, malah Exactly. larut-larut gitu. Nah, Exactly. sekarang beralih ke, nah tadi kan karena Raffi udah ngomong udah menyinggung soal G20, kan kita semua tahu tentang presidensi G20, dan kita akan menjadi tuan rumah G20 summit segera nih, minggu depan tanggal 14-an ya. Sejauh mana sih hal ini berpengaruh dalam iklim public policy di Indonesia menurut Raffi, dalam jangka pendek dan panjang? Well, saya lihat ini sekarang ada Dr. Ivan M. Kurnia tadi join di dalam diskusi ini. Hai Dr. Ivan, sebenarnya Dr. Ivan adalah bagian dari G20 ya, G20 Health Working Group. Jadi luar biasa Dok bisa hadir pada weekend ini ya. Silakan komentar ya Dok ya kalau saya salah ngomong ya. Tapi menurut saya peran Indonesia di dalam G20 on the short term ini menjadi cara untuk membuktikan ke dunia bahwa Indonesia is ready to lead. That's the short term. Nah, the long term adalah bagaimana Indonesia bisa implementasi apa yang telah di-broker. So, in the short term, we're seeing how Indonesia's role as a leader is, and in the long term, it will show how Indonesia as an implementer is. Dan sebenarnya menarik juga ya Mbak ya, di November pas G20 akan berlangsung ya bulan ini, diharapkan bahwa Presiden Rusia dan Presiden Ukraina dua-duanya akan hadir kan. Betul, akan datang. Nah, itu menjadi ujian besar juga untuk Pak Presiden, bagaimana sebenarnya all the world will look. Everyone in the world will look how the president will react, dan bagaimana Bapak Presiden menanggapi dinamika politik internasional itu tersebut, itu akan menjadi salah satu legacy di dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Legacy dan presiden juga ya. Betul. Presiden yang baik atau presiden yang buruk, mudah-mudahan sih presiden yang baik. Mudah-mudahan presiden yang baik dan di luar dari seremonial. Karena Indonesia mempunyai peran yang sangat menarik sebagai mediator. Indonesia selalu memposisikan diri sebagai mediator karena memang itu posisi yang paling advantageous. Misalnya waktu di kondisi Myanmar, waktu Rohingya terjadi, Indonesia ingin hadir menjadi mediator. Ataupun waktu Korea Utara dan Amerika ingin diskusi di dalam eranya Presiden Trump, Indonesia juga menawarkan diri sebagai mediator. Tapi both in the situation in Myanmar and in the situation yang kita lihat di Korea Utara itu tidak terjadi. Sekarang Indonesia mempunyai peran yang real sebagai mediator di antara Rusia dan Ukraina. So we'll have to wait and see ya Mbak ya, whether or not benar-benar presiden yang baik bisa dibangun. Tapi dengan posisi mediasi ini, kalau menurut Raffi, tapi kan kita dari dulu memang bukan hanya waktu pemerintahan Presiden Jokowi saja, sudah dari dulu kita mengambil sikap yang non-blok gitu dari Barat Timur gitu. Dengan kata lain mediasi. Kalau untuk saat ini sendiri, menurut Raffi bagaimana ya pandangan Raffi dengan posisi yang diambil pemerintah sebagai penengah, padahal hampir seluruh dunia condemn satu pihak gitu. Betul. Sebenarnya gini, Indonesia mengambil peran sebagai mediator karena dalam segi ekonomi, dalam segi politik, dan dalam segi sosial itu hal yang terbaik untuk Indonesia. Dan untuk saat ini, menurut saya peran sebagai mediator masih tepat.
yang disampaikan oleh Pak SBY adalah 1000 teman, 0 enemies. Tetapi ada salah satu puisi yang ditulis oleh one of the poets di Inggris, Mbak. Judulnya adalah No Enemies. Dan puisinya seperti ini. You have no enemies, you say. Alas, the boast is true. You have not taken a cup from perjured lip. You have not hit an enemy on the hip. You have no enemies, you say. You've been a coward in the fight. Jadi menurut saya secara gradual Indonesia harus mulai dengan kapasitas mereka sebagai global power take a stand. Indonesia harus mulai untuk take a stand, mungkin bukan sekarang tapi soon secara gradual tentang isu-isu politik yang kita lihat sekarang. Dan harapan saya one day kita tidak akan hanya menjadi mediator, tapi kita menjadi prakarsa atau pionir di dalam kebijakan luar negeri. Halo. Hai, halo. Oh, oke. Soalnya putus-putus tadi terakhir, agak pecah ya. tapi saya udah cukup menangkap sih apa yang Raffi bilang. Mungkin dalam kondisi saat ini dengan dengan kondisi Indonesia yang saat ini, kapasitas juga menjadi mediator tuh memang satu sisi dilihat sebagai nggak berpihak dan nggak bersikap gitu, tapi mungkin ini sikap yang terbaik dari yang the worst situation gitu, dan sekarang yang paling tepat dan paling bijak posisi mediasi itu memang baik gitu diambil sama Indonesia gitu. Nah, ini menarik banget obrolan ini dan saya yakin teman-teman banyak belajar juga dari diskusi ini dari Raffi, karena saya juga banyak belajar nih sejujurnya. Dan I would love to continue sebetulnya, tapi sayangnya kita udah ada di penghujung acara. Kalau gitu, kalau bisa saya simpulkan dari yang Raffi ceritakan tadi, itu kebijakan publik itu tidak pasti sifatnya dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya sosial dan politik, bahkan politik praktis gitu. Lebih khususnya kebijakan publik yang sifatnya strategis, yang menjadi pelaksana dari peraturan-peraturan yang sifatnya lebih ini dinamis, tergantung dengan kondisi sosial dan politik yang tidak statis. Makanya pada akhirnya kebijakan umum itu sifatnya juga fluid, tergantung dengan kondisi prioritas dan dari otoritas dan juga dorongan dari masyarakat. Jadi dari both side, top to bottom sampai bottom up juga. Nah, oke, sekali lagi terima kasih Raffi sudah meluangkan waktunya yang sangat berharga dan untuk berpartisipasi dalam acara ini. Saya pribadi senang sekali Raffi menjadi salah satu kontributor untuk mendiseminasikan diskusi sosio-legal ini, dan menjadi salah satu wajah untuk membantu mendiseminasikan diskusi sosio-legal ini. Pengumuman buat teman-teman untuk seri selanjutnya. Seri selanjutnya adalah sesi ketiga sekaligus seri penutup dari batch kedua LACID Instagram Live Series ini. Seri selanjutnya bulan depan tanggal 10 sekaligus memperingati Hari HAM Sedunia, dan bintang tamunya adalah Diovio Alphard yang merupakan pendiri dari Sandia Institute for Peace and Human Rights dan juga bekerja untuk UNHCR Indonesia. Akhir kata, sampai ketemu bulan depan di seri selanjutnya. Terima kasih Raffi, sampai jumpa lagi. Terima kasih Widya, sukses selalu. Terima kasih. Have a good weekend. Bye bye. You too. Bye.